sahabat online, sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Oke? Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tips kehidupan lagi dengan judul ketika temanmu sedang mengalami gangguan mental, apa yang harus kita lakukan? Sebagai sahabat, kita tidak mungkin berdiam diri ya, tidak mungkin diam saja melihat teman kita sedang murung, bersedih hati, cemas, stres, dan sebagainya. Makanya kita harus berusaha membantu mereka, gimana caranya menghibur mereka, gimana mensupport mereka, gimana cara memotivasi mereka, agar apa yang mereka alami bisa lebih ringan dengan adanya kita yang bisa memotivasi mereka jadi lebih baik, begitu. Intinya bagaimana sikap kita dalam menghadapi sahabat yang sedang mengalami gangguan mental. Jadi tonton videonya sampai selesai. Semoga infonya bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan jika ada yang mempunyai sahabat dengan ciri-ciri gangguan mental atau sedang mengalami stres, depresi, dan mental disorder, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan apa yang akan saya bahas di video ini untuk mereka. Oke, langsung saja kita mulai ya. Boleh subscribe dulu, like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya setiap minggunya. Oke? Baiklah sahabat, depresi adalah gangguan kesehatan mental yang dapat terjadi pada siapa saja tentunya. Di sekitar kita mungkin ada orang terdekat seperti keluarga, sanak saudara, atau teman yang mengalami depresi dan kita tidak menyadarinya atau tidak tahu bagaimana cara menghadapi dan membantu mereka. Ketidaktahuan ini umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman tentang depresi itu sendiri dan seringkali diartikan sebagai rasa sedih yang biasa ya. Karena itu, tidak sedikit orang yang menganggap depresi sebagai hal sepele, hal yang biasa saja. Padahal rasa sedih dan depresi itu merupakan dua hal yang berbeda. Rasa sedih memang hal yang wajar ya, namun jika terjadi berlarut-larut hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tentu kita harus waspada. Hal tersebut bisa jadi merupakan indikasi atau gejala bahwa seseorang sedang mengalami depresi atau penyakit mental. Mentalnya terganggu, mentalnya tidak sehat. Oke? Karena stres yang berkepanjangan biasanya. Atau trauma apa yang dialami. Oke. Rasa malu dan takut dianggap tidak waras akhirnya membuat penderita itu memilih menutup diri ya. Padahal dukungan orang terdekat, support dari orang-orang terdekatnya sangatlah penting bagi penderita depresi. Sebelum kita membantu teman yang depresi, sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu perihal depresi itu sendiri. Kita bisa mulai dengan memahami apa itu depresi dan perbedaannya apa dengan rasa sedih atau sikap murung yang biasa terjadi, sehingga kita tidak menganggap remeh teman yang depresi. Selanjutnya, ketahui apa saja yang bisa menjadi penyebab serta faktor yang mempengaruhi terjadinya depresi itu, sehingga kita bisa memahami bagaimana seseorang bisa terjebak dalam gangguan kesehatan mental. Oke? Kita harus juga mengenali gejala-gejalanya atau ciri-ciri orang yang menandakan bahwa orang itu tengah mengalami depresi itu apa saja. Dengan begitu kita bisa mengamati kemungkinan orang di sekitar kita tuh mengalami ciri-ciri depresi apa enggak. Jadi jangan sampai salah ya. Pada beberapa kasus, sebagian orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami gangguan depresi ya, atau enggan untuk menceritakan apa yang sedang dialaminya. Selain itu, kita juga bisa menjadi lebih peka tentang apa yang sedang dialami oleh teman kita. Kita juga bisa memahami situasi dan memperhitungkan langkah apa yang sekiranya boleh atau tidak boleh kita ambil dalam menghadapi teman yang depresi. Dekati secara perlahan, buat suasana yang mendukung dan membuat teman kita merasa aman dan nyaman untuk bercerita, curhat kepada kita, unek-uneknya apa saja. Mari kita mulai ya, untuk menjadikan teman kita yang depresi itu menjadi lebih tenang, lebih bisa bangkit lagi dengan apa yang mereka alami. Begitu, siap ya membantu teman yang depresi? Jika ada ya, tapi jangan sampai ya. Beberapa pertolongan pertama yang dapat kita lakukan untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami gangguan mental, kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita harus mencari tahu dulu dan memahami apa itu depresi yang sebenarnya. Jangan sampai salah artian atau
tiba-tiba menjudge orang, dia stres, dia depresi, dia punya gangguan mental atau yang sebagainya. Salah satu hal terpenting dalam menangani masalah kesehatan mental adalah dengan tidak self-diagnose. Jadi, agar dapat membantunya, kita dapat mencoba memahami dulu apakah temanmu memang menunjukkan gejala depresi atau hanya rasa sedih sesaat. Berikut beberapa gejala depresi yang dapat terlihat pada seseorang. Biasanya mudah marah atau menangis, berat badannya turun drastis, kurus ya, hilang dari pergaulan sosial, merasa sedih berkepanjangan, pusing tanpa alasan yang jelas, mengalami gangguan tidur, insomnia, gerak tubuh dan cara bicaranya lebih lambat biasanya ya, terlihat lebih muram, lebih murung, wajahnya nggak fresh, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus berusaha menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Setelah mencari informasi dan menjadi lebih paham tentang depresi, kita dapat menjadi lebih sensitif dan peka terhadap kondisi teman kita. Saat mendengar curhatan mereka, kita dapat meresponnya dengan cukup dengarkan dan beri dukungan lewat menggenggam tangannya mungkin, rangkulan atau pelukan. Seperti itu. Misalnya, jika seseorang pengen cerita kepada kita, kita berusaha selalu ada di sampingnya. Atau apa yang bisa kita lakukan mungkin dengan menghiburnya. Oke? Langkah berikutnya biasanya menghindari toxic positivity ya. Maksudnya begini, catatan satu ini sangat penting untuk diingat. Orang depresi cenderung sensitif ya. Hindarilah kata-kata penyemangat yang justru menyakiti perasaan mereka. Kata-kata seperti itu misalnya, kamu masih mending ya daripada yang lain, lebih buruk dari kamu, misalnya begitu. Dulu aku juga begitu, malah lebih parah dari kamu, misalnya begitu. Itu kan terdengar positif. Namun saat ini kalau kata tersebut bukanlah yang dibutuhkan oleh mereka, jangan membuat mereka merasa semakin kecil hati karena dianggap cengeng atau mudah mengeluh. Kemudian aktif berkomunikasi ya. Selain menjadi sandaran bercerita bagi temanmu yang sedang depresi, kamu juga bisa mengulurkan tangan lebih dulu kepada temanmu. Orang yang menderita depresi cenderung mengisolasi diri ya, dan hilang motivasi untuk beraktivitas, termasuk hal-hal yang seharusnya menyenangkan hatinya. Jadi pastikan komunikasi dengan temanmu selalu terjaga. Rutinlah menanyakan keadaannya, kabarnya gimana. Ingatkan dia kalau kita selalu ada untuknya. Kita juga bisa mengajaknya jalan-jalan ya, kadang-kadang untuk menghiburnya agar tidak terus mengurung diri di rumahnya. Mungkin dengan semakin mengurung dirinya, stres akan terus tetap ada di dalam pikirannya. Terkesan sederhana ya, namun hal-hal ini akan sangat disyukuri untuk mereka yang menyadari bahwa masih ada yang peduli terhadapnya. Kemudian memperkenalkannya pada support group atau sekelompok orang-orang yang sedang atau pernah mengalami masalah yang serupa. Pastikan mereka mau bergabung dengan sukarela ya, jangan dipaksa. Jika sudah siap untuk membuka diri dengan lebih banyak orang, mereka akan dengan nyaman menerima ajakan kita. Jika belum siap, percaya bahwa keberadaan kita saja sudah cukup ya untuk mereka. Kemudian kita tetap harus menjaga diri ya. Jadi membantu mereka yang mengalami depresi itu lumayan cukup membutuhkan energi. Jadi jangan lupa untuk tetap memberi perhatian pada diri kita dan menjaga mood agar rasa sedih tidak menular pada diri kita, tidak terpengaruh ya. Kita dapat menentukan batas seperti membalas pesan temanmu di luar jam kerja, beritahu kapan kita bisa ke sana, bisa menelpon, bisa ngobrol-ngobrol dan curhat dan sebagainya, atau mampir ke sananya tuh kapan, mampir ke rumah dia tuh kapan, pas ada libur mungkin, atau pas pulang kerja, atau pas ada hari luang ya, waktu luang. Selain itu juga mengajak untuk menceritakan masalah kepada orang lain juga akan menambah dukungan bagi mereka yang mengalami depresi. Ini juga berfungsi mencegah agar kita merasa burn out akibat kita harus memikul beban masalah mereka sendirian. Merasa ikut terbebani maksudnya ya di sini. Terus meminta bantuan profesional atau menemaninya mencari pertolongan. Itu dapat membantu mereka berjuang untuk melawan depresi hingga mengobatinya. Berikan dorongan, support ya, motivasi tanpa kesan memaksa. Bahwa pergi ke psikolog dapat membantunya mendapat penanganan yang tepat ya, atau psikiater. Jika mereka masih belum berani untuk bertemu ya langsung dengan psikolog, kita bisa menyarankannya konsultasi online dengan psikolog yang terverifikasi dan berpengalaman lah, melalui aplikasi apa mungkin.
Teman kita dapat menjalani sesi konsultasi kapan saja secara online. Kalau kita tidak mau atau dia tidak mau, diajaknya langsung ke psikolog terdekat. Mendukung proses terapi dan pengobatan yang dijalani juga bisa membantu untuk mereka ya, teman kita atau sahabat yang terkena depresi atau masalah gangguan mental. Ketika mereka sudah memutuskan untuk menjalani proses terapi, tetaplah berikan dukungan untuknya. Jika hari ini ia tidak ingin pergi ke sesi terapi, kita dapat memberi semangat dengan berkata, minggu lalu kamu terlihat lebih baik setelah terapi, atau mungkin dengan terapi hari ini kamu dapat merasa lebih baik lagi. Begitu pula dengan pengobatan. Jika mereka ingin berhenti minum obat, anjurkan ia untuk konsultasi terlebih dahulu dengan psikiater atau psikolog untuk mencegah terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Begitu. Jadi jangan langsung menentukan berhenti obat dan sudah tidak mau minum obat. Gitu ya. Harus menunggu stabil dan sehat dulu, baru bisa lepas obat. Demi kesembuhan dan kesehatan selanjutnya. Jika kita melihat ada perkembangan positif ya pada kondisi teman kita setelah dia menjalani terapi dengan psikolog, kita dapat mencoba secara perlahan mengajak dia kembali kumpul dengan kawan-kawan yang lain. Depresi mungkin membuat teman kita menjadi penyendiri ya, dan sulit untuk kembali bersosialisasi tentunya. Coba kita jadilah pegangan untuknya ketika bertemu teman lama. Kembali dalam kegiatan organisasi atau kuliah, atau ikut kelas yoga dan olahraga, atau kelompok sosial lain, atau kelompok grup teman-teman lama mungkin. Itu bisa menghiburnya dan menambah dukungan ya. Dalam membantu proses penyembuhan akan lebih cepat biasanya, begitu. Kemudian bersabar ya. Menghadapi teman yang depresi membutuhkan kesabaran karena adanya perubahan perilaku yang tidak biasa. Depresi sendiri bukanlah hal yang bisa hilang begitu saja ya. Karenanya kita harus bersabar dan menerima kenyataan bahwa teman kita membutuhkan waktu untuk kembali seperti sedia kala. Jadi semuanya butuh waktu ya. Kemudian jangan tersinggung. Teman yang depresi akan sering menolak ajakan kita untuk pergi keluar, bersikap tertutup, introvert, menghindari pertanyaan, dan sebagainya. Lebih mudah tersinggung, marah mungkin kadang-kadang ya. Hal itu mungkin bisa membuat kita kadang-kadang tersinggung karena kita merasa dia tidak menghargai ajakan kita atau pertolongan kita, atau tidak terbuka dengan masalahnya. Perasaan kesal dan tersinggung cenderung membuat kita ingin menjauh dan lepas tangan darinya. Ingin menjauhinya maksudnya ya. Sebisa mungkin enyahkan rasa tersinggung itu dan tempatkan diri kita di posisinya, yang harus menanggung rasa kesal, sedih, dan benci terhadap diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, dan terjadi gangguan yang luar biasa di dalam dirinya. Itu tidaklah nyaman guys, jangan sampai kita mengalaminya ya. Kemudian karena terlalu memperhatikan teman yang depresi, jangan sampai kita lupa untuk tetap menjaga dan memperhatikan diri kita sendiri. Membantu orang lain bukanlah hal mudah ya, dan kita juga rentan merasa capek dan frustasi. Perhatikan suasana hati kita agar tetap memberikan energi positif pada teman kita. Kontrol diri juga diperlukan ya, agar kita tidak ikut merasa depresi, tidak merasa stres. Buatlah batasan agar kita masih memiliki waktu untuk diri kita dan menikmati kegiatan-kegiatan menyenangkan yang lain yang kita suka tentunya. Dengan begitu, kita tidak ikut terpengaruh oleh kondisi mental teman yang depresi. Itulah beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menolong teman kita yang sedang depresi atau terjadi gangguan mental. Ternyata menjadi penolong untuk teman kita bukan hal yang sulit. Kita mencobanya dengan pelan-pelan, sabar. Terus berikan semangat kepada mereka yang sedang berjuang melawan depresi. Karena pertemanan adalah harta berharga yang tidak dapat ditukar dengan hal apapun. Jadi kalau bisa kita tetap berusaha untuk membantu teman-teman yang membutuhkan. Kalau kita bisa semampu kita, membantu teman tidak hanya soal materi ya. Kita juga bisa memberi dukungan secara moral ya, secara mental. Kita bantu dengan nasihat, dengan support, motivasi, dan dukungan-dukungan yang dapat kita lakukan. Tentunya ini akan sangat bermanfaat juga untuk teman-teman kita ya yang membutuhkannya. Begitu ya. Jadi tips kali ini mudah-mudahan sangat
bermanfaat juga tentunya buat kalian mungkin yang temannya sedang ada yang lagi mengalami gangguan mental atau gangguan depresi. Mudah-mudahan ini sedikit banyaknya akan membantu menambah wawasan buat kita semuanya, buat saya pribadi juga buat kalian semuanya. Tips ini mudah-mudahan dapat membantu ya kawan-kawan, untuk kalian yang mungkin ada temannya yang sedang mengalami sesuatu gangguan mental atau suatu gangguan depresi yang sekarang ini masih belum sembuh ya, belum bisa lepas. Mudah-mudahan dapat kalian lakukan ya, setidaknya untuk mengurangi beban mereka. Oke, terima kasih yang sudah gabung, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik lagi, yang lebih bermanfaat lagi buat kita semuanya. Tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian, memotivasi kalian, juga kita semuanya dalam menjadikan sebuah pengalaman hidup, menjadikannya menjadi pelajaran hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam sehat selalu untuk kita semuanya.